Halo, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Fauzan Muhammad. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai makanan yang tepat pada pasien karsinoma nasofaring. Pada penasaran? Baik, mari kita mulai. Baik, yang pertama akan kita bahas, apa itu karsinoma nasofaring? Karsinoma nasofaring atau biasa disebut KNF adalah tumor ganas yang sering tumbuh di daerah rongga belakang hidung dan langit-langit rongga mulut. Selanjutnya, dilihat dari angka kejadian karsinoma nasofaring, pada tahun 2018, proporsi kasus kanker di Rumah Sakit Kanker Darmais, karsinoma nasofaring berada di urutan keempat atau sebesar 10,44. Dari faktor penyebab, terdapat 4 faktor penyebab kanker karsinoma nasofaring. Yang pertama yaitu genetik. Menurut hasil penelitian, terdapat hubungan antara kejadian karsinoma nasofaring dengan riwayat keturunan pada keluarga. Lalu yang kedua, faktor lingkungan. Polusi udara seperti asap kendaraan dapat menyebabkan faktor risiko penyebab timbulnya karsinoma nasofaring. Yang ketiga, faktor merokok. Tar yang terdapat dalam kandungan rokok dapat memicu terjadinya kanker nasofaring. Menurut laporan Adam dan kawan-kawan di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, dari 1121 kasus karsinoma nasofaring, 70,4% diantaranya adalah laki-laki. Hal tersebut terjadi karena gaya hidup laki-laki berbeda dengan perempuan seperti kebiasaannya merokok, di mana jumlah perokok pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Lalu faktor yang terakhir adalah diet atau asupan makanan yang salah. Pengolahan makanan yang kurang tepat seperti halnya makanan dibakar, diasap, dan diasinkan adalah resiko terjadinya karsinoma nasofaring. Selanjutnya, kejadian karsinoma nasofaring berdasarkan usia. Usia paling rentan terkena karsinoma nasofaring yaitu lebih dari 40 tahun dan usia terendah kurang dari 20 tahun. Dan pada penelitian di Rumah Sakit Umum Pemerintah Haji Adam Malik pada tahun 2011, terdapat 151 pasien karsinoma nasofaring dengan insiden puncak pada umur 41 sampai 50 tahun. Berikutnya, kejadian karsinoma nasofaring berdasarkan jenis kelamin. Perbandingan angka kejadian karsinoma nasofaring pada laki-laki dan perempuan yaitu 3:1. Menurut penelitian Madani tahun 2010 sampai 2014 di Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Hasan Sadikin Bandung, mendapatkan 426 kasus di mana proporsi laki-laki sebanyak 265 pasien dan perempuan sebanyak 161 pasien. Selanjutnya, gejala yang terjadi akibat karsinoma nasofaring. Yang pertama, gangguan pendengaran atau telinga berdenging. Yang kedua, perdarahan dari dalam hidung. Yang ketiga, sakit kepala migrain secara berkelanjut atau sakit kepala yang parah dan berdenyut-denyut, terutama pada malam hari. Dan yang keempat, yang tersering yaitu terdapat benjolan pada leher. Berikutnya, terdapat pengobatan untuk penderita karsinoma nasofaring, yaitu dengan cara terapi medis, yang terdapat 3 cara. Yang pertama, operasi atau pembedahan. Yang kedua, kemoterapi. Dan yang ketiga, radiasi atau penyinaran. Dan yang kedua, dengan cara terapi non-medis. Terapi non-medis ini terdapat pemberian diet yang tepat untuk penderita karsinoma nasofaring. Yang akan dibahas di sini ada 3 topik, yaitu yang pertama, jenis diet, dan yang kedua, makanan dianjurkan, dan yang ketiga, makanan yang tidak dianjurkan. Untuk jenis diet, penderita karsinoma nasofaring bisa menggunakan diet tinggi energi tinggi protein. Tinggi energi tinggi protein bisa disebut TETP. Apa itu TETP? TETP merupakan diet yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penurunan berat badan serta meningkatkannya asupan makan sesuai dengan kebutuhan gizi seseorang. Selanjutnya di sini saya akan membahas makanan dianjurkan sesuai dengan diet yang diberikan, yaitu tinggi energi tinggi protein. Pada penderita karsinoma nasofaring, mengonsumsi makanan bersumber tinggi protein dapat memperbaiki
jaringan atau sel-sel tubuh yang rusak akibat kanker tersebut dan menjaga imunitas tubuh tetap prima. Berikut ini adalah contoh bahan makanan tinggi protein. Yang pertama putih telur, lalu yang kedua ikan, daging merah, daging ayam, dan yang ketiga ada susu. Lalu makanan yang dianjurkan selanjutnya yaitu tinggi antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa kimia yang dapat melindungi sel-sel dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Contoh antioksidan ialah vitamin A, vitamin C, antosianin, flavonoid. Jadi, antioksidanlah dapat mengurangi dan mencegah terjadinya sel-sel kanker aktif. Antioksidan ini banyak sekali didapatkan dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Menurut Janti 2013, diet yang buruk meningkatkan risiko akan terjadinya karsinoma nasofaring. Hal ini disebabkan karena kurangnya vitamin dan mineral. Konsumsi banyak sayur-sayuran dan buah-buahan segar dan sumber lain dari vitamin C mempunyai risiko lebih rendah terhadap terjadinya karsinoma nasofaring. Oleh karena itu, mengonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan dapat mengurangi dan mencegah terjadinya kanker seperti halnya karsinoma nasofaring. Berikut adalah contoh buah-buahan yang mengandung antioksidan yang tinggi. Berikutnya makanan yang tidak dianjurkan, yaitu yang pertama makanan yang diasinkan, yang kedua makanan yang dibakar, yang ketiga makanan yang diasap, dan yang keempat makanan kaleng atau yang diawetkan. Jadi, hubungan kemunculan karsinoma nasofaring dengan pengolahan makanan yang diasap dan diasinkan ialah pembuatan yang diawetkan dengan garam atau asap karena menghasilkan senyawa kimia yaitu karsinogen. Lalu, untuk makanan kaleng, dalam kandungannya terdapat senyawa kimia namanya nitrosamin. Nitrosamin ini akan menyebabkan sel-sel kanker di tubuh akan aktif. Dan menurut penelitian EMDA 2019, terdapat senyawa kimia karsinogen di dalam makanan yang diolah dengan cara dibakar, diasap, dan diasinkan yang berpengaruh terhadap kesehatan. Itulah pemaparan informasi mengenai makanan yang tepat pada pasien karsinoma nasofaring. Jauhilah makanan yang membuatmu jatuh sakit karena kesehatan tampak berharga setelah kita kehilangannya. Saya Fauzan Muhammad, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.